Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Moana dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 3. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang dari materi kali ini adalah supaya kita dapat menambah sekaligus memperluas ilmu yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Untuk yang pertama, ada pengertian tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Berikutnya ada tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat atau orang-orang yang tertarik membaca. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang ketujuh, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Yang kedelapan, melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Yang kesembilan, mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan kepustakaan. Yang ke-10, melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Berikutnya, ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tapi menggunakan bahasa baku. Baik penulisan kata, tata kalimat, penulisan kutipan, hingga daftar pustaka mengikuti kaidah yang berlaku. Kalimat yang digunakan pun harus efektif agar pembaca tidak dipusingkan dengan tata kalimat berbelit-belit. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Pemahaman yang diberikan pada karya ilmiah tidak membingungkan atau mengandung makna ganda. Hal tersebut sangat penting agar pembaca dapat langsung menangkap maksud atau tujuan penulis. Yang ketiga, tidak melibatkan perasaan. Penulisan karya ilmiah menggunakan pemaparan objektif dan tidak melibatkan aspek emosi atau perasaan penulis. Jadi, data-data pada karya ilmiah diperoleh dari hasil penelitian dan bukan asumsi atau karena emosi penulis. Pada karya ilmiah juga terdapat fakta yang tidak subjektif. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kaidah keilmuan serta istilah akademik yang relevan dengan bidang penulis. Yang kelima, berkesinambungan. Penulisan karya ilmiah dan pembahasan materi di dalamnya harus berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sangat penting untuk membuat karya ilmiah dengan alur logika yang saling terkait. Selain itu, kalimat yang digunakan juga tidak bertele-tele. Selanjutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun
kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembadahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Aldi Maulana, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.